wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Selamat pagi, selamat sejahtera, sehat selalu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga selalu tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi ini mari kita bernyanyi memulai yang dulu Bapak Ibu, semoga selalu sehat, gembira, jangan lupa bahagia. Siap ya Bapak Ibu? Kaki dan KD lebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore. Ya, mau ulang ya. KI dan KD lebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore. Jadi hari ini Bapak Ibu kita akan memulai dengan modul ajar ya. Modul ajar kita ya cukup sebenarnya sudah banyak Bapak Ibu di uh, download, maka bukan untuk membuat modul ajar, tapi ya panduan membuatnya, ya pada akhirnya kita bisa melihat punya hasil teman-teman kita sehingga juga kita bisa membuatnya. Ya, masih dengan saya Didin tadi, mohon izin hari ini kita akan belajar kumpulan modul ajar dan mungkin cara mendownloadnya. Nah, Bapak Ibu, bahwa persiapan kita yang RPP dulu sudah kita kebumikan, kita ganti dengan modul ajar. Yang modul ajar jadi sebagai RPP. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, pengawas mana RPP-nya, tahu yang kepala madrasah, ya sudah dalam bentuk modul ajar. Ya, perubahan yang cukup signifikan dalam kurmer ini adalah terkait pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kita. Jadi beban tanggung jawab kita sebagai guru dalam pembuatan RPP sudah ditiadakan. Dan dalam kata lain, guru tidak wajib untuk menyusun RPP. Kita sudah tidak wajib menyusun RPP, Bapak Ibu. Tapi harus diganti karena diganti dengan modul ajar. Ya. Modul ajar sebagai RPP bersifat ringkas. Jadi berisi penggambaran, rencana pembelajaran dengan metode penyusunannya yang berbasis topik, bukan harian. Jadi RPP bukan harian hari itu, tapi topik. Bisa saja modul itu ya karena berbasis topik bisa untuk 2-3 kali pertemuan, gantung dari topik atau pembagian dalam fase-fase yang sudah di awal itu. Dalam penerapannya, guru bisa menggunakan modul ajar resmi yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu sebenarnya boleh, karena Kemendikbud juga sudah membuat, sudah banyak, bisa Bapak Ibu download ATM modifikasi sedikit atau melakukan pengembangan dari yang di Kemendikbud itu modul ajarnya ya dengan mengadaptasinya gitu. Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan bahwa semangat kurikulum merdeka sendiri kan tergantung dari keadaan siswa kita, keadaan madrasah kita, keadaan sekolah kita, ya, sehingga Bapak Ibu bisa mengembangkan modul-modul ajar yang sudah dibuatkan oleh Kemendikbud. Kita tinggal mengembangkannya, menyesuaikan dengan karakteristik madrasah dan karakteristik siswa-siswi kita. Nah, apa saja sebenarnya yang ada di modul ajar itu ya, kebebasan pengembangan modul ajar ini ya lebih diarahkan pada penyesuaian masing-masing karakter yang sesuai dengan konteksnya, lingkungan maupun kebutuhan belajar siswa. Ya, maka kalaupun sudah ada tadi pengembangan modul dari Kemendikbud, maka kita harus kembangkan dengan kita sesuaikan. Tapi secara umum, ya modul kita harus berisi tentang informasi umum. Apa informasi umumnya? Itu tentang guru sebagai penyusunnya, institusi pendidikan kita, serta tahun penyusunan. Ini sama saja dengan RPP biasa. Ada yang RP sebelumnya, bahwa informasi umum itu harus ada. Selain itu juga harus terdapat informasi tentang kelas.
ya, yang meliputi alokasi waktu juga dan pelaksanaan pembelajarannya. Yang kedua, kita harus mengerti kompetensi awal, menyertakan kompetensi yang dimiliki oleh siswa sebelum masuk. Sebuah tes diagnostik yang sudah dilakukan, tentunya kita mengetahui kompetensi awal siswa. Nah, sebelum masuk juga persepsinya harus dilakukan ketika kita mempelajari topik yang ada pada modul ajar. Hal ini untuk mengukur kedalaman dari modul ajar yang telah disusun. Jadi, harus menyertakan kompetisi yang dimiliki oleh siswa. Kemudian juga profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila bahwa komponen ini menjadi tujuan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan proses pembentukan karakter profil pelajar Pancasila yang digambarkan baik melalui konten maupun metode pelaksanaan. Jadi, mau digambarkan kontennya ada, metode pelaksanaannya yang dilakukan bagaimana caranya. Nah, untuk madrasah sendiri, bocorannya profil pelajar Pancasila lil rahmatan lil alamin, ada tambahannya. Bagi Bapak Ibu yang mengajar di madrasah, mau untuk kurikulum Merdeka di madrasah harus ada tambahan profil pelajar Pancasila plus ada plusnya itu lil rahmatan lil alamin. Nah, kemudian sarana dan prasarana. Jadi komponen ini terdiri dari fasilitas serta media yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran yang meliputi alat maupun bahan serta materi bahan ajar dengan mempertimbangkan tentunya kebutuhan dari peserta didiknya sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu harus mencakup modul itu juga ada target peserta didik. Peserta didik komponen ini mengklasifikasikan setidaknya kepada tiga target peserta didik kita. Ya, ada yang reguler, ada yang kesulitan belajar maupun pencapaian tinggi. Ya, silakan jika memang sudah dari awal kelas kita itu peserta didik reguler misalkan diferensial karena ada diferensiasi sebagai peserta didik. Kalau kita reguler kita bisa mengklasifikasikan dari modul itu dari target peserta didiknya gitu. Jadi membuat modul harus ada target peserta untuk siapa, untuk yang peserta didik yang reguler, untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar ataupun memang peserta didik dengan kemampuan atau pencapaian hasil yang tinggi. Nah, kemudian di modul itu juga harus ada model pembelajaran. Model pembelajaran memiliki tiga kategori Bapak Ibu, yang terdiri atas pembelajaran tatap muka (PTM), pembelajaran jarak jauh, atau Bapak Ibu bisa blended antara PJJ, daring dan luring. Sebagai informasi, sebagai kurikulum hasil penyempurnaan yang masih bersifat opsional, artinya kurikulum Merdeka ini akan diterapkan penuh pada tahun 2024. Maka mulai tahun 2002 ini Bapak Ibu masih bisa terus kita bersama-sama untuk belajar, ya, mencoba di sekolah atau di madrasah kita, mengevaluasinya di akhir dan mudah-mudahan di 2024 kita sudah siap Bapak Ibu. Ini 6 yang bisa kita harus ada di dalam modul itu. Kemudian Bapak Ibu bahwa kurikulum Merdeka memiliki karakter yang lebih mengedepankan kemampuan tiap siswa. Ini kata kuncinya, ya, mengedepankan kemampuan tiap siswa dan memberikan kesempatan mereka untuk mengembangkan karakter, mengembangkan karakter, terlalu semangat ya Pak Ibu, serta kompetensi dasar sekaligus menguatkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada mungkin di kurikulum 2013 itu ada karakter siswa, maka ini hampir sama saja, tapi penguatan di profil pelajar Pancasila tentunya adalah karakter sebagai bangsa Indonesia yang memiliki dasar negara untuk Pancasila. Nah, ini. Selain itu sebagai kurikulum yang disiapkan dalam rangka pemulihan massa, bahwa era sekarang harus distorsi digital Bapak Ibu gitu kan itu, maka kemudian teman kita sudah dihantam dengan badai COVID-19 dan kita juga sudah
ketahui bahwa kita mengalami loss learning pada anak-anak kita. Nah, kurikulum baru ini juga memiliki karakter yang terdiri atas pengembangan keahlian khusus setiap siswa, ya, untuk menghadapi masa era 5.0 bahkan bukan 4 lagi. Maka pengembangan keahlian khusus setiap siswa, kemudian kefokusan pada materi yang bersifat esensial, materi-materi inti, dan fleksibilitas pembelajaran khususnya pada kemampuan siswa. Jadi Bapak Ibu sebenarnya fleksibel sekali, merdeka sekali untuk mengembangkan kurikulumnya, kemudian modul ajarnya pada mata mata pelajaran Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya bahwa dari sisi guru, kurikulum mereka ini juga memberikan banyak kemudahan, mulai dari fleksibilitas pelaksanaan, ya, waktu pelajaran hingga dalam merancang RPP yang selama ini cukup membebani guru, ya, membebani saya, sehingga modul ini solusi Bapak Ibu alternatif, ya, modul aja sebagai alternatif pengganti RPP ini harapannya adalah meringankan beban guru dan lebih fokus dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tidak lagi terbebani dengan administrasi RPP-nya, tapi sama saja Bapak modul aja juga harus lebih terincar segala macam. Ya tadi solusinya pemerintah Kemendikbud khususnya sudah mengembangkan modul ajar ini, Bapak Ibu ya tinggal sesuaikan dengan madrasah atau sekolahnya masing-masing. Nah, jadi mohon maaf tadi modul ajar Bapak Ibu rangkaiannya sudah 6 komponen yang ada di modul ajar itu. Sebagai contoh, Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat kumpulan di modul ajar di Google Drive yang akan ada. Bapak Ibu, bagaimana caranya? Silakan saja mendownload dari channel YouTube ini, nanti ada di bagian komentar paling bawah, ada di Google Drive. Nah ini silakan Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Terima kasih hari ini saya ingin menyampaikan mungkin ada contoh, ya, ada contoh, sedikit contoh, sebentar, maaf karena belum masih contoh saya dalam bentuk Word. Modulnya silakan di-download saja karena ini memakai beta Zoom-nya, rekamannya, jadi belum bisa saya tampilkan. Silakan Bapak Ibu untuk mendownloadnya di link di bawah komentar yang paling atas. Salam semangat merdeka, semangat menjadi guru merdeka, madrasah sekolah merdeka, siswa-siswa kita merdeka, dan mudah-mudahan untuk pendidikan yang lebih baik ke depannya. Saya akhiri pertemuan awal pagi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, jangan lupa bahagia.